Hai Teknofox, dimanapun kalian berada, selamat datang di Semikes by Confess. Apa kabar nih kalian semua para pendengar di rumah? Semoga semua baik aja ya. Gua nggak bosan-bosannya ngingetin kalian semua untuk selalu patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi program pemerintah. Bagi kalian nih pendengar yang belum vaksin, segera daftar diri kalian ya. Dan juga jangan lupa gerakan 5M jika kalian ingin keluar rumah. Bener banget tuh, Zo. Nah, pasti penonton-penonton di sini pada asing nggak sih sama muka kita? Mungkin kita kenalan dulu kali ya, Zo. Halo semua, gue Brian. Halo semua, gue Enzo. Nah, gue sama Brian nih bakal nemenin kalian semua nih di episode Semikes kali ini. Nah, mungkin Brian sebelum kita mulai nih, mungkin pada bingung kali kenapa kok sekarang ada di YouTube-nya Confess nih, podcast. Bisa ngeliat kita sambil nge-podcast nih sekarang, Brian. Mungkin pada bingung kali, Semikes itu apa sih sebenarnya? Nah, Semikes itu podcast dari Confess yang tentunya akan mengundang berbagai narasumber profesional di bidang IT yang nemenin kita untuk ngobrol-ngobrol tentang IT nih. Jadi, selama 5 minggu ke depan, termasuk minggu ini, ngetes bakal full special episode, namanya tuh Semikes, yang bakal ada di 2 platform berbeda. Bener banget tuh ya. Jadi selain kalian bisa dengerin kita di Spotify, ngetes, kalian juga bisa nonton kita langsung di YouTube-nya Confess. Jadi buat kalian yang belum follow Spotify-nya ngetes dan juga subscribe YouTube-nya Confess, beruan nih subscribe deh. Wih, bener banget tuh, Zo. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang the future of IT project management in the new era. Yang intinya, kita akan ngebahas project management setelah pandemi itu kayak gimana sih? Wah, menarik banget sih ya. Khususnya bagi gua nih yang punya minat untuk menjadi PM ke depannya. Nah, ngomong-ngomong tentang PM nih, kalau gua nanya nih sama teman-teman gua tentang future dream job mereka, mereka mayoritas jawab itu PM loh ya. Eh, iya, Zo, bener banget. Teman-teman gue juga kayak nggak minat semua ke coding gitu kan. Jadi kayak pada tertarik banget tuh sama PM. Nah, ngomong-ngomong soal PM, di episode kali ini, kita udah ada bilang tamu spesial nih, Zo. Bener banget tuh. Jadi kita bakal ngobrol sama PMO antusias, sama PMO practitioner, dan gue denger nih Yan, dia udah punya pengalaman lebih dari 15 tahun loh di bidang PMO. Ih, keren banget. Katanya beliau juga sekarang menjadi kepala PMO Departemen di Telkom Sigma atau salah satu IT company bagian dari Telkom Group. Nah, beliau juga sebagai co-founder dan pengurus dari PMO Profesional Indonesia atau bisa disebut PMOPI. Itu tuh kayak organisasi gitu. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja nih kita sapa Bu Noveli. Halo Bu Halo Bu Noveli. Noveli. Halo semua, halo Brian, Enzo, dan teman-teman yang di sini lagi nonton Confess. Salam kenal semua. Salam kenal Bu. Terima Salam kasih kenal juga ya Bu. udah diundang di acara ini. Semoga bisa sharing uh, knowledge bermanfaat untuk teman-teman. Kita belajar bareng-bareng nih di sini. Kita juga berterima kasih Bu Ibu udah datang hari ini. Sebelumnya Bu, mungkin kalau misalnya lebih akrab, kita anaknya panggilnya Bu Nove, Bu Feli kah, atau Bu Noveli aja. Boleh panggil Mbak aja, boleh Mbak Feli atau Bu Feli, boleh biar biar nggak kesannya tua-tua banget ya. Emang Oke, udah Mbak tua Feli sih. ya, Bu Mbak Feli. Biar kayak temen aja ya, Mbak Feli aja biar kayak temen. Kak Feli di pandemi kayak gini, kayak kesibukannya tuh apa aja ya, Kak? Di pandemi gini untuk saat ini sih kita di kantor itu benar-benar menerapkan sejak Maret 2020 ya, itu benar-benar menerapkan yang namanya flexi working arrangement atau FWA itu. Jadi FWA itu terdiri dari kombinasi antara WFH dan WFO. WFH itu work from home, WFO itu work from office, satu lagi hybrid, artinya gabungan antara WFO dan WFH. Tadi kan kita udah singgung nih pas awal-awal kalau kakak itu adalah co-founder sama juga organizer dari PMOPI nih. Mungkin bagi para pendengar nih di rumah yang belum tahu nih PMOPI itu apa, mungkin bisa jelasin kali secara singkat sebenarnya PMOPI itu apa sih? Ya, PMOP itu singkatannya PMO Profesional Indonesia. PMO sendiri singkatannya Project Management Office. P-nya itu bisa project, bisa program, bisa portfolio. Mungkin kalau teman-teman udah
belajar di ada kurikulum tentang project management. Di situ dijelasin ya mungkin ya ada project itu apa, program itu apa, portfolio itu apa. Nah, kalau PMO itu adalah satu bagian dari project management itu sendiri gitu. Nah, PMOP itu adalah komunitas di mana profesional terutama di bidang PMO maupun yang passion di PMO itu gabung di situ. Ini adalah community non-profit pertama di Indonesia yang kita coba buat karena awal mulanya itu berawal dari adaan wadah gitu ya untuk saling sharing pengalaman tentang di PMO, terus ketemu sama-sama PMO itu belum ada wadah gitu loh. Kalau saya kan awalnya awal karir itu kan di project managers itu mengambil sertifikasi PMP itu kita masuk ke dalam community PMI. Di situ ada community yang setiap bulan ada pertemuan dulu ya sebelum COVID. Dan di situ kebanyakan yang datang itu project manager gitu, project manager, program manager kayak gitu. Jadi kayaknya aku tuh jarang yang ketemu itu PMO gitu. Terus juga yang diomongin topiknya itu juga berkaitan dengan project manager, project management, manage project, nah seperti itu. Nah, waktu itu aku berpikir belum ada komunitas yang wadah yang membahas ya tentang PMO gitu. Di situ kita ketemu PMO, ngomongin PMO kayak gitu. Jadi disitulah awal mulanya sih idenya kayak gitu. Baik Bu, Gitu. nah kita kan dari tadi udah menyinggung nih Bu tentang project management sama IT project management. Nah, kira-kira apa sih Bu IT project management itu Bu? IT project management. Kalau project manajemennya sendiri kan ya seperti kita tahu itu basic atau basic knowledge yang seharusnya emang harus dipunyai oleh seorang project manager. Bisa di IT itu kan industrinya ya bisa di IT maupun di konstruksi dimanapun itu gitu. Jadi itu ilmu tentang bagaimana seorang project manager itu kan memanage projectnya gitu ya. Dan step-stepnya mungkin kalau udah pernah baca itu ada beberapa step, ada 5 step gitu ya. Dari menginisiasi project ya kan. Terus habis itu bikin planning project itu schedule plan, budget scope plan, budget plan, quality plan segala macam di planning dulu ya kan. Dan yang ketiga itu nanti belajar tentang executing project. Terus habis itu sampai ke fase closing. Dan di antara initiating sampai closing ini ada satu step lagi atau namanya monitoring dan controlling project. Nanti teman-teman bisa coba pelajari lebih lanjut manajemen gitu. Nah, Bu, dari yang tadi project management itu kira-kira siapa sih yang paling bertanggung jawab atas project management dari suatu IT project tersebut? Yang bertanggung jawab ke projectnya ya. Iya, yang paling bertanggung jawab. Jadi gini, jadi biasanya project manager itu kerjanya nggak sendirian gitu ya. Kerja kan dia punya project team gitu ya. Terus project manager itu juga punya istilahnya project sponsor ya, namanya project sponsor gitu yang juga bertanggung jawab atas keberhasilan project. Gitu. Nah biasanya PM itu punya sponsor tuh biasanya ke program manager atau project owner, bisa juga ke direksi atau bisa juga PMO, itu bisa jadi juga sponsornya PM. Dan semuanya ini disebut biasanya key stakeholdernya PM gitu. Jadi seluruh stakeholder ini bertanggung jawab atas keberhasilan proyek. Nah, stakeholder itu apa sih gitu kan? Jadi stakeholder itu sebenarnya semua yang berkepentingan atas keberhasilan proyek gitu. Nah, sebenarnya tugasnya
project manager tuh utamanya apa sih gitu sih. Ya, tugas utamanya project manager itu kalau diilustrasikan kayak gini loh. Dia itu seorang mandor project gitu ya. Kita ibaratnya bahasa ini aja ya, kayak kalau project itu kan ada mandornya gitu ya. Dia yang memonitor dan memanage bahwa project ini harus at least sesuai scope, sesuai on budget, on schedule, dan on quality gitu ya. Dan kalau kita ilustrasikan itu, tahu ini enggak apa namanya, kayak orkestra gitu, orkestra. Kalau Nah, kayak paduan suara, tahu kan ya? Kan suka ada yang orkestrain tuh yang gini-gini. Apa itu namanya? Konduktor. oh, Eh bukan itu ore ya. Apa ya namanya? Konduktor nggak sih? Iya, Konduktor berarti. konduktor ya. Oke. Iya. Oke. Let's say konduktor gitu ya. Nah, si PM ini sebagai konduktor si paduan suara itu. Paduan suara itu anggap aja itu adalah project team. Di situ di dalam project team tuh bisa ada konsultan, mungkin ada engineer-nya, mungkin ada orang finance, mungkin ada orang legal atau siapa gitu, yang semua stakeholder yang berpemangku kepentingan atas keberhasilan project. Kita nggak bisa sendirian nih, keberhasilan project itu bukan semata-mata di tangan apa magic hand-nya PM gitu ya. PM itu harus juga memperoleh support system di sekelilingnya. Dan dia yang bertugas mengorkeskan si A misalnya ambil nada tinggi, terus sebelah sana ambil nada rendah gitu kan, terus yang sini berhenti, yang situ jalan, nah gitu. Jadi dia juga sebagai konduktor yang men-tailor atau mengintegrasi ya informasi dan juga effort dari masing-masing tim agar proyek ini bisa berhasil sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sesuai budget, sesuai scope of work yang sudah ditentukan. Dan kalaupun ada change di dalamnya itu wajar, setiap project pasti ada change manajemen, dan itu project manajemen juga sebagai yang ya mengkomunikasikan change itu ke setiap stakeholder gitu. Nah, lanjut nih Bu. Tadi kan Ibu udah bilang nih mau jelas tentang lebih lanjut apa itu perbedaan dari project management sama project management office. Mungkin Ibu jelasin Bu, apa sih perbedaannya? Karena jujur saya baru tahu nih sekarang kalau itu dua profesi yang berbeda Bu. Oh ya, oke. Ya, memang ini juga yang jadi pertimbangan waktu beberapa tahun yang lalu di 2018 itu kita mencoba untuk menginisiasi adanya PMOP gitu. Karena dari karir saya tuh di awal tuh sudah di PMO gitu ya, itu kayaknya apa namanya, ya orang di luar itu beranggapan PMO dan PM itu adalah hal yang sama gitu. Jadi gini, bayangin kita tuh di jalan nih, di jalan raya aja biasa. Aku kasih ilustrasi yang gampang dulu biar kebayang dulu ya. Nanti kalau aku kasih definisi PMO adalah ini, PM adalah itu, ntar bingung gitu. Coba, coba bayangin sama-sama nih ya. Kita ada di jalan raya nih, di jalan raya. Di jalan raya itu kan rame ya. Ada apa di jalan raya? Ada mobil ya kan? Ada truk, ada mungkin ada di atas ada stasiun kereta, ada becak mungkin, ada busway gitu ya. Nah, bayangin PM itu, project manager itu adalah sopirnya. Sopirnya masing-masing dari kendaraan itu gitu. Kalau kendaraannya sedan, kecil, berarti kendaraan ini anggap aja projectnya gitu. Setiap project atau mobil pasti ada drivernya, ada PM-nya yang menentukan arah project ini kemana gitu. Kebayang nggak? Jadi driver ini PM-nya, dia yang nyetir mobilnya gitu. Pokoknya tujuan gue pokoknya harus nyampe dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B itu misalnya 20 km, misalnya 30 km gitu. Itu dia udah tahu tuh dari awal dia mau kemana.
So itu dia juga si PM ini, si driver ini juga ngecek dari awal dengan plan aku yang nyampe ke titik B sejauh 20 kilometer, gue punya berapa nih dia kan. Terus dia cek imaninya, apakah dia bisa masuk tol dengan iman yang segitu. Ini ngecek budget ceritanya ya kan. Terus apa namanya, waktunya dia harus nyampe ke titik B itu harus berapa menit. Kalau enggak aku telat nih. Misalnya dia mau ujian atau mau PMPTN atau apalah gitu yang harus 30 menit misalnya harus nyampe. Nah, itulah plan schedule-nya gitu. Jadi seorang PM itu kayak gitu. Semakin besar kendaraannya, semakin advance skill driver yang diperlukan. Bener nggak? Benar. Orang bisa nyetir mobil kecil, belum tentu bisa nyetir truk kan ya? Iya, Ya nggak? Iya, benar. ya bener banget, Bu. Jadi semakin besar kendaraannya atau semakin besar proyeknya, mungkin diperlukan skill yang lebih advance di project management secara umum gitu ya, dan skill-skill yang lain ya. Dan seorang driver itu perlu punya SIM nggak? Perlu dong Bu pasti. Perlu pastinya sih. Tapi ada nggak yang bisa nyetir tapi nggak punya SIM? Ada nggak? Ada Ada sih, Bu. Bu. Ada ya. Jadi bisa orang tuh banyak yang bisa nyetir, bisa jago banget nyetir, nyalip set gitu. Tapi sebenarnya dia nggak punya SIM gitu. Nah, SIM-nya ini adalah bisa dibilang sertifikasi project management, bisa dibilang mungkin kita bisa bilang PMP atau sertifikasi yang lain, ada Prince2 atau apapun itu. Itulah ibaratnya SIM-nya gitu loh. Jadi untuk men-certified, gue bisa nyetir loh. Kalau cuma bisa bilang, gue bisa nyetir loh, buktinya apa gitu, evidence-nya apa gitu. Ini SIM gue gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi apa ya, bisa dibilang evidence lah ya kalau kita bisa nyetir. Tapi bukan berarti yang nggak punya SIM itu lebih yang punya SIM lebih jago daripada yang nggak punya SIM dan sebaliknya gitu. Jadi itu kembali lagi ke jam terbang gitu. Cuman aku di sini memberi ilustrasi aja. Ini masih ngomongin drivernya ya gitu ya. Oke, itu anggap aja itu project manager. Nah, itulah pokoknya fungsinya project manager itu. Pokoknya dia ibaratnya kacamata kuda aja. Pokoknya dia harus bawa mobilnya itu ke titik A ke titik B on scope, on budget. Pokoknya on schedule dengan budget yang ada. Pokoknya harus selamat ini project dimana dengan resource yang dia punya gitu ya. Nah, sedangkan PMO, Project Management Office, Program Management Office, dan Portfolio Management Office. Sebelumnya udah pernah dengar tentang project, program, portfolio? Sudah pernah dengar bedanya belum? Belum ada, Ibu. Belum masuk situ. Belum tahu. Belum ya? Oke, berarti aku iniin dulu, kasih gambaran. Project itu semua yang pekerjaan yang ada unik, ada startnya, ada end-nya, itu disebut kita bisa bilang project. Jadi jangan anggap aja project itu kayak gini, kayak bangun rumah gitu kan ya. Terus itu kan pasti ada mulainya sama end-nya gitu ya. Even bangun rumah, misalnya bangun rumah kembar nih, kiri kanan sebelahan sama persis gitu. Berarti ada 2 project. Itu even 2 project dengan rumah yang sama itu pasti ada uniknya gitu. Antara rumah satu dan rumah kedua pasti somehow pasti ada yang beda. Kayak anak kembar identik pun pasti ada yang beda gitu ya. Jadi project itu unik gitu. Nah gitu. Nah sedangkan program itu kumpulan dari project-project. Jadi kumpulan dari project-project itu kita bilangnya program gitu ya. Jadi kayak apa ya? Misalnya project projectnya itu disebut bangun jalan, bangun sekolah, bangun rumah sakit, itu bisa dibilang project. Nah, program
programnya itu mungkin bisa dibilang apa ya, membangun apa desa Sukamaju. Nah, gitu misalnya. Itu kumpulan dari proyek-proyek namanya program gitu kan. Nah, satu lagi yang aku mau coba naik lagi satu lagi tingkat namanya portfolio. Itu adalah strategi gitu. Membangun strategi dari kumpulan program-program ini, atasnya itu portfolio. Jadi tadi kan aku kasih contoh apa namanya? bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah itu proyek. Hmm. Programnya tadi disebut membangun, mungkin itu namanya Desa Sukamaju kali ya, kita anggap aja Hmm. itu desa ya. Programnya disebut membangun desa Sukamaju gitu. Nah, strategi atau portfolionya apa? Portfolio dari itu ke atasnya lagi bisa dibilang adalah strategi memajukan mungkin memajukan daerah di misalnya tuh Boyolali gitu, misalnya Desa Sukamaju di Boyolali. Jadi lebih lebih luas lagi portfolio itu gitu. Jadi udah Oh, kebayang oke. nggak? Berarti tingkat tingkatan. Iya, Hmm. 3 tingkatan. Kebayang. Mm-mm. Oke, Nah, oke. project manager itu berada di tingkatan project. Program Hmm. manager berada di tingkatan program, ya kan? Iya. Nah, Hmm. portfolio manager ada di tingkatan portfolio gitu. Nah, PMO ada di mana gitu ya. Nah, Hmm. PMO itu bisa ada di project, bisa di program, dan ada di portfolio. Tapi in my case, aku ada di tingkatan program dan portfolio. Jadi Hmm. view-nya kalau tadi PM itu view-nya bisa dibilang kacamata kuda, bisa Hmm. dibilang gitu ya. Kalau project manager ya, Hmm. pokoknya dia gimana caranya proyeknya berhasil. Nah, kalau PMO view-nya lebih ke helikopter view. Itu kan helikopter view Oh, ya. Kita iya, kayak naik iya. helikopter, kita bisa ngeliat kan 360 derajat ya. Kita Oh, bisa lihat proyek rumah. Oh, proyek rumah itu lagi dibangun. Oh, proyek sekolah itu lagi dibangun. Gitu. Kita bisa lihat dari atas gitu kan. Secara atas kita bisa lihat, oh, komplek Desa Sukamaju itu baru 2 yang selesai, baru sekolah sama jalan doang yang selesai. Yang ini yang lagi bangun rumah sakit ini kayaknya ke hold nih. Itu ada apa namanya? Ada mungkin di situ habis ada tanah longsor atau apa yang membuat hold. Nah, itulah view-nya PMO kalau di case saya gitu. Di PMO itu lebih lebih wide view-nya lebih wide, dan fungsinya juga macam-macam. Bisa fungsinya benar-benar bantu project manager, jadi nyemplung di project, PMO-nya nyemplung di project, atau yang helikopter view lagi. Nah, kembali lagi ke ilustrasi yang tadi, yang jalan raya tadi. Jadi di mana PMO-nya? Yang ngapain PMO-nya menurut Brian sama Enzo? Kalau dari definisi yang tadi aku udah jelasin, PMO ada di mana dong? Untuk mensupport si driver ini nyetir, PMO itu hmm. bisa menjadi role apa sih kalau di ilustrasi jalan raya tadi? Nah, Kalau yang saya lihat mungkin di ini ya Bu, kayak ngatur lalu lintas gitu-gitu ya Bu, PMO berarti ya Bu ya. ya bisa, bisa. Nah Bu, kalau dalam masa pandemi ini Bu, dalam bekerja sebagai IT Project Management Bu, ada implikasi atau dampaknya nggak Bu terhadap pekerjaan tersebut Bu? Dampak ini ya, dampak di pekerjaan ya, Iya Bu. dalam masa pandemi ini sebenarnya ya. Kalau dampak secara apa ya, secara kerjaannya itu jadi lebih, misalnya jadi lebih gimana gimana gitu. Sebenarnya sih nggak banyak beda ya. Bedanya adalah jadi gini, targetnya itu tetap gitu. Targetnya itu tetap target yang harus di-achieve, mau kerja di kantor atau WFH, targetnya kan tetap segitu-segitu aja gitu. Jadi Hmm. target revenue harus dicapai misalnya itu kan tetap. Tapi yang membedakan adalah gimana caranya uh, berkolaborasi dengan tim secara virtual. Jadi emang
efek pandemi ini challenge-nya itu di komunikasi. Komunikasi itu emang big challenge. Kalau aku bilang ya, bukan kesulitan sih, challenge. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan stakeholder project tadi gitu. Tapi masih dengan adanya teknologi sekarang kayaknya nggak masalah ya. Justru sekarang teman-teman di project itu sepertinya lebih menemukan working life balance gitu loh dengan adanya WFH ini. Karena kenapa? Dengan WFH itu kan kita ya of course ada kelebihan kekurangannya ya, tapi dengan bekerja secara virtual di rumah kita bisa menemukan our own path gitu. Kita tuh efektifnya meleknya di jam berapa sih gitu. Kalau biasanya kerja kantoran kan ya jam 7 atau jam 8 sampai jam 6, jam 7 malam lagi gitu. Nggak semua orang itu efektif di jam-jam itu. Kadang ada yang morning person, ada yang mungkin nggak morning person gitu, baru meleknya di malam gitu. Nah, tapi target-target sih tetap ya, misalnya harus bukan berarti aku nggak morning person terus gue bangunnya siang gitu. Nggak, tetap itu secara daily tetap berjalan seperti biasa. Cuman ada celahnya gitu. Jadi untuk learning proses, misalnya kita mau training atau mau ngerjain pekerjaan yang butuh kreativitas gitu. Jadi kita bisa cari jam-jam meleknya kita gitu. Misalnya kayak saya misalnya mau ini nih mau bikin PM gathering atau PM mentoring gitu kan. Jadi ngumpulin PM untuk nanti kita ngobrolin tentang topik-topik tentang project management, terus sharing session segala. Kan saya harus menyiapkan misalnya materi presentasi misalnya kayak gitu ya kan, PMO harus kayak gitu ya. Nah itu tuh untuk nyiapin materi aku nggak perlu nggak perlu harus jam kerja yang jam 8 sampai jam 6 gitu. Itu kan harus semelek kreativitasnya kita gitu. Nah, misalnya kita meleknya itu pas after jam 8 malam gitu, baru ngerjain gitu. Jadi lebih enaknya sih itu gitu. Cuman nggak enaknya mungkin bisa dibilang kekurangannya memang jam kerja dan jam istirahat dan jam keluarga kayaknya beda-beda tipis gitu, nggak ada perbedaannya kayak kerjanya lebih dari 8 jam kalau bisa dibilang. Tapi ya it's okay sih, ada plus minusnya ya daripada kita maksain di kondisi kayak gini kerja di kantor kan dengan resiko virus dan segala macamnya gitu. Nah, Bu, Baik, berarti Bu. tadi tuh penyesuaian karyawannya tuh mungkin kayak tadi ada yang waktunya tuh kurang yang fleksibel waktunya, kayak masih ada yang morning person atau yang masih ada yang night person orangnya ya, Bu ya. Ya kan? Iya, kalau masalah pekerjaannya itu bisa disesuaikan sama orang masing-masing. Nah, Cuman di Telkom Sigma di tempat saya itu ada support sistemnya juga, tetap ada absen setiap pagi secara digital ada aplikasinya. Absen kehadiran, terus juga absen kesehatan gitu. Jadi setiap hari kesehatan kita dimonitor, suhu tubuh kita setiap hari berapa itu harus diinput gitu untuk memastikan karyawan bekerja dalam kondisi yang sehat. Oke, Bu. Berarti kalau tadi Ibu bilang ada kesulitan dalam hal komunikasi, Bu, kira-kira Ibu ada cerita nggak, Bu, tentang worst case atau worst scenario yang selama ini terjadi nih, Bu, saat bekerja selama pandemi nih, Bu, dalam pengalaman Ibu bagaimana, Bu? Iya, biasanya kalau kesulitan komunikasi itu lebih ke ini loh, komunikasi informalnya ya gitu. Masalahnya gini, kalau meeting, justru kayaknya kalau meeting, kalau yang saya rasa lebih efektif atau lebih efisien pada saat virtual seperti ini gitu. Kenapa? Karena kita dulu ya sebelum pandemi itu nentuin jadwal orang ketemu di satu waktu itu susah banget. Pada mencar ke sana, misalnya meeting ke customer, balik lagi ke kantor kan perlu waktu lagi sejam lagi ya kan, macet ya kan. Itu tuh susah banget nemuin orang. Tapi dengan adanya virtual gini,
even dia lagi masih di mana, lagi di rumah atau masih di kantor atau justru ada yang lagi di jalan di mobil, tetap bisa hadir di meeting itu gitu. Jadi bisa dibilang komunikasi untuk meeting itu lebih efisien. Lebih efisien dalam artian lebih gampang nemuin orang. Jadi PMO itu kan kadang juga sebagai bridge communication integrator ya. Jadi untuk beberapa case kita tuh PMO itu juga membantu bridging komunikasi antara pihak satu dan pihak lain, misalnya PM dengan project team atau PM dengan mungkin dengan fungsi lain, misalnya fungsi legal atau apapun itu gitu. Nah, berarti kan kita perlu mempertemukan orang-orang ini kan dengan jadwal kesibukan mereka. Nah, zaman dulu sebelum pandemi itu susah banget dan akhirnya nggak kejadian pun juga nggak apa ya, udah sekali udah gitu, nggak ada follow up-nya karena emang waktunya susah cari waktu. Tapi dengan secara virtual gini meetingnya lebih gampang nemuin. Cuman tadi aku bilang kendalanya adalah di komunikasi itu adalah kendala untuk memvalidasi kebutuhan manusia untuk bersosialisasi gitu. Sosialisasi itu nggak bisa dari kayak gini aja kan ya. Kita kan juga punya gestur badan, bisa dilihat dia itu lagi bete apa emang lagi seneng apa lagi fit apa enggak sih gitu, terutama sama customer ya. Misalnya kita kan perlu menjalin relasi yang baik ya dengan customer, nggak cuman urusan setiap nelpon itu nanya kerjaan. Misalnya sama tim juga lah, nggak cuma sama customer aja ya. Nggak setiap nelpon itu nanya kerjaan gitu. Kalau dulu di kantor kan ketemu bisa ini gimana di rumah, sehat semua, itu makan apa, itu beli apa gitu kan, ada interaksi sosial gitu. Jadi selama pandemi itu yang susah. Jadi karena setiap Zoom meeting tuh pasti ada temanya. Meeting kan pasti ada judulnya ya, meeting pekerjaan. Nggak mungkin dong, ayo kita Zoom meeting yuk, mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya zaman-zaman virtual ini memvalidasi bahwa kita manusia sosial itu agak challenging. Even tuh, misalnya pernah gini nggak, masuk ke aplikasi gitu ya, login, terus verify if you're human. Tahu kan kita masukin mana yang gambar traffic light, mana yang gambar ini. Jadi kayaknya zaman sekarang kita perlu cara lain untuk tetap memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial gitu. Makanya mungkin sekarang di mana-mana sosial media pada booming ya. Iya, Karena benar, Bu. kebutuhan sosial manusia yang tidak terpenuhi saat pandemi ini mungkin jadi orang-orang pelariannya ke sosial media. Iya. Main TikTok gitu kan ya. Main TikTok juga ya jangan-jangan. Kebetulan Kompes ada TikToknya nih, Bu. Boleh, bener banget tuh Kompes. Nah, Bu, tadi kan kayak pasti iya. Iya. Nah, Bu, tadi kan pasti kayak banyak penyesuaian sama kesulitan pas pandemi ini nih, Bu. Kira-kira tuh ada evaluasi nggak sih dari praktik kerja yang baru akibat pandemi, sama mungkin praktik-praktik kerja tersebut apakah bisa dilanjutkan setelah pandemi ini selesai? Kayaknya dari jurnal yang kita mungkin dari artikel-artikel dari jurnal yang riset-riset ya, ada big massive change yang akan dihadapi gitu ya di tahun-tahun berikutnya even habis pandemi ini berakhir, yaitu bahwa people nggak semua akan kembali ke kantor gitu, bahkan hanya sebagian yang akan kembali ke kantor gitu. Jadi working itu udah menjadi menjadi cara baru gitu ya, cara baru yang dirasa ternyata juga bisa meningkatkan keefektifan bekerja
Dan kita nggak pernah terbayang sebelumnya ya cara bekerja yang seperti ini. Bahkan teman-teman Memang. juga ya kuliah, baru Iya. masuk kuliah langsung online ya. Bener. Kalau teman-teman mungkin belum kebayang kuliah offline gimana gitu. Kalau 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 kita dulu belum kebayang kerja online dulu tuh kayak gimana gitu. Ngecek kerjaannya gimana. Ntar orang pada tidur semua, nggak kerja apa. Enak banget gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak juga. Justru malah jadi tambah sibuk waktu Iya. WFH kayak gini. Ya ada yang bilang tuh COVID-19 itu kalau bentuknya udah bapak-bapak, pasti dibilang bapak digitalisasi. Bapak. Iya bener sih. Karena dia Bener. mempercepat reformasi digital seluruh dunia gitu. Mm-mm. Jadi yang udah dievaluasi manajemen apa, yaitu tadi bahwa keefektifan bekerja untuk tahun-tahun ke depan bahkan after pandemi Hmm. adalah tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik karyawan tersebut, tapi juga yang penting ada outputnya atau outcomes-nya gitu. Makanya Hmm. tadi di awal saya menceritakan bahwa ada apa namanya culture atau mekanisme baru yaitu working from anywhere itu yang diimplementasikan dan akan terus diimplementasikan. Jadi Hmm. tahun-tahun berikutnya juga kita akan terus mengimplementasikan WFH, WFO dan hybrid. Meskipun udah alhamdulillah COVID bisa hilang, tapi ke depannya akan terus diimplementasikan seperti itu. Karena ya itu tadi melihat secara setahun setengah ini kayaknya efektif-efektif aja kok kerjanya gitu. Terus Hmm. gimana ngukur kerjanya? Nah, nanti itu ada yang namanya OKR, Objective Key Result. Itu kita pakai OKR juga nanti. Hmm. Gitu dan apa namanya? Dan kayaknya perusahaan-perusahaan lain yang dengan tentunya dengan apa namanya support sistem yang mumpuni ya untuk bekerja online itu kayaknya juga akan mengimplementasikan hal yang sama sih. Hmm. Jadi beberapa beberapa mungkin ada beberapa industri yang memang nggak bisa online terus ya, kayak misalnya Hmm. banking atau yang berhubungan sama service gitu ya. Oke, Bu. Nah, Bu, tadi kan Ibu bilang tentang OKR nih, Bu. Kira-kira tuh OKR tuh subjektivitas penilaian tuh seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Ya, OKR itu singkatannya Objective Key Result gitu. Jadi apa namanya uh, sebuah metode untuk mengukur keefektifan kerja Oke. suatu karyawan yang objektifnya itu diturunkan dari orang nomor satu di kantor itu. Jadi dari CEO, CEO punya objektif, nanti diturunkan ke bawahannya, nanti bawahannya objektifnya apa, turunkan lagi. Jadi yang dikerjain bawahan sama atasan tuh inline gitu, sesuai dengan Hmm. strategi perusahaan. Jadi nggak mencar kemana-mana dan terukur gitu Baik, sih. Bu. Nah, Bu, di pandemi ini kan pasti ada skill-skill baru nih yang Bu terbentuk atau istilahnya terasa kembali nih, Bu. Karena sebelumnya kan kita WFO kan ada beberapa skill yang istilahnya terpendam. Nah, kira-kira tuh skill baru apa sih, Bu, yang terbentuk selama pandemi ini, Bu? Skill barunya, skill ngomong di Zoom, skill presentasi di virtual kayak gini gitu ya. Itu ada skillnya loh, kayak orang ngomong di Zoom itu kan kita cuma dikasih space sekotak doang tuh, segini Iya, doang. Nggak bener. bisa ngelihat kayak kalau kita presentasi kan lebih interaktif ya kalau secara fisik ya kan kita bisa datengin apa namanya datengin orangnya terus lebih interaktif gitu terutama terasa pada saat kita bikin acara PM mentoring misalnya ya itu tuh gimana caranya menghidupkan suasana seminar online
Apalagi kalau timnya itu pada matiin kamera. Jadi kita udah ngomong terus berusaha ngomong, tapi kita ngomongnya sama black screen. Hmm, Bisa bayangin kan ya. ya, ya. Nah, itu mungkin bisa dibilang skill baru yang aku juga masih belajar. Jujur juga bagaimana membuat interaktif orang-orang yang hadir di virtual webinar seperti ini. Tapi untuk project manager kita kan topiknya project manager ya, bisa dibilang skill nggak baru juga sih sebenarnya, cuman lebih lebih diimprove Terasa. lagi itu pada saat pandemi ini adalah di leadership-nya, Oke. leadership dan komunikasinya gitu. Hmm. Leadership itu apa sih yang harus di encourage lagi itu adalah ini loh, di remote working ini perlu leadership yang lebih ke memberi otonomi yang lebih, sama mengempower tim lebih, terus lebih membuilding trust antar tim gitu. Bayangin kita nggak ngerti loh dia lagi ngerjain, misalnya project kan ada target-targetnya ya, bagiannya misalnya bagian si A, bagian si B gitu kan, kita nggak ngerti gitu dia ngerjain apa nggak. Tapi project manager sekarang itu di dunia yang pandemi seperti ini, yang virtual seperti ini, diperlukan kalau menurut saya lebih ke fokus ke outcomes gitu. Jadi yaitu membuilding trust antar dia ngerjainnya nggak sesuai ritme kita, nggak sesuai sama cara kita, tapi yang penting hasilnya ada gitu aja. Pokoknya fokus ke hasil gitu. Jadi misalnya nggak bisa disamain, misalnya aku maunya Enzo pokoknya ngerjainnya kalau aku kasih pagi siang harus sudah selesai ya, nah, kayak gitu, kecuali emang ada target-target project tertentu ya. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu project manager juga diperlukan lebih fleksibel gitu ya, lebih lebih komunikatif. Terus yang juga yang pasti diperlukan empati ya, empati sama caring. Karena kita kerja itu mesti ngeliat dia support sistemnya gimana, keluarganya sehat nggak gitu. Terus kalau keluarganya ada yang satu sakit aja, pasti kan dia agak buyar ya konsentrasinya, mungkin anaknya atau siapa gitu. Atau apalagi kalau ada yang terpapar ya, amit-amit jabang bayi. Jadi harus ngerti juga, harus care juga gitu sama timnya. Kira-kira support system dia aman nggak nih untuk mendukung keefektifan kerja dia. Itu sih lebih ke situ, lebih ke harus berempati lebih. Bener banget sih, di pandemi ini emang harus lebih berempati ya Disiplin dia. udah pasti, disiplin ya. Disiplin tuh paling penting juga. Oke, benar-benar. Nah, kan tadi banyak tuh skill-skill yang ditingkatkan atau disesuaikan selama pandemi ini. Mungkin setelah pandemi ini selesai, apa skill-skill kayak gimana sih Bu yang IT project management butuhkan setelah pandemi ini selesai? Skill yang dibutuhkan setelah pandemi selesai. Kayaknya nggak ada skill yang sekarang butuh deh, terus nanti nggak butuh lagi gitu. Kalau menurut saya sih yang namanya project manager itu 90% waktunya itu dihabiskan untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi communication skill in a different way ya, antara ketemu fisik sama ketemu online kayak gini. Jadi project manager juga harus bisa itu gitu. Tadi selain tadi yang aku sebutin kayak caring atau critical thinking, juga perlu disiplin dan sebagainya. Komunikasi juga ditekankan, bisa balance gitu antara antara virtual dan enggak gitu. Terus juga kalau technical skill project, tadi aku belum mention ya, project manager juga ada yang nanya gini ke aku, project manager diperlukan skill teknis nggak sih gitu.
ada yang bilang antara iya dan tidak ya gitu, iya dan tidak. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya, Hmm. skill teknis juga somehow sometimes juga diperlukan di dalam suatu project team yang resource-nya terbatas di segi teknis tersebut. Misalnya konsultannya sedikit, programmingnya juga nggak banyak gitu. Jadi mau nggak mau PM juga mesti terjun juga gitu, mesti terjun juga coding juga, ikut ini Hmm. apa namanya bantuin program juga Hmm. in di lain di lain pihak dia juga berfungsi sebagai project manager gitu. Tapi untuk sebuah project tim yang tingkat maturity timnya itu tinggi dalam artian dalam skill teknisnya tinggi dan resource-nya cukup, mungkin bisa jadi skill teknis project manager diperlukan tapi in basic level gitu. Jadi tergantung. Jadi jangan gini, aku mau jadi IT PM tapi aku nggak ngerti IT gitu. Aku nggak jadi daftar gitu misalnya. Nah jangan kayak gitu juga gitu. Jadi makanya aku bilang di sini tergantung dari proyeknya. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa dipelajari dari apa ya dari pengalaman lah ya. Yang penting coba dulu. Jadi teman-teman yang mungkin bercita-cita jadi project manager, mungkin kayak tadi Brian sama Enzo pengen jadi project manager, kenapa nggak mau coding ya? Saya, saya belum kepikiran sih, Bu. Kayak banyak teman-teman aja kayak minatnya ke project management. Seperti menarik sih untuk Oh jadi iya, seorang project uh, manager. iya iya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang project management atau mau jadi project manager, itu ada sertifikasinya, nanti bisa cari atau nanti bisa boleh kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa. Jadi coba browsing itu ada sertifikasi untuk teman-teman yang di entry level untuk masuk ke project management gitu. Jadi Oh, kalau kalau sertifikasi yang kalau saya kan PMP itu ada requirement-nya misalnya harus 3 tahun di project manager gitu kan ya. hmm, Nah, kalau untuk yang entry level-nya itu ada namanya uh, CAPM, CAPM. Nanti CPM. bisa tanya-tanya. Itu biasanya itu kalau di kampus saya di Telkom University itu teman-teman Hmm. yang baru lulus suka ngambil CPM tuh gitu. Oh, Jadi bisa jadi modal awal kalau memang tertarik di dunia project management oke, oke, gitu. menarik banget sih. Berarti ada CMPM Baik, untuk modal awal ya, Bu, sebenarnya untuk kita ya manajer. ya dan uh, kalau mau tahu yang lebih apa namanya mungkin pengen perspektif yang lebih wide, Hmm. lebih helikopter view kayak tadi Hmm. itu di misalnya mau jadi PMO gitu ya. Nah, itu boleh kalau teman-teman mau join di community PMOP itu juga boleh. Nanti kita sebenarnya ada program visit to kampus juga kok. Nanti kita Oh, bisa kenalin lebih lanjut ke teman-teman PMOP. baik, Bu, menarik banget sih untuk visit kampusnya itu ya. Wah, Ya. nah dari tadi kayak banyak banget nggak sih ilmu-ilmu yang baru kita tangkep dari Novelli tentang project management. Mungkin kayak tadi ibu nyebutin skill-skill yang terbentuk atau yang dibutuhkan IT Hmm. project management seperti kayak leadership, disiplin, atau critical thinking, communication tuh kita juga bisa terapin kehidupan kita sehari-hari ya. Bener banget tuh, yang apalagi buat gue nih yang minat untuk menjadi PM ke depannya. Gue jadi tahu sih ya skill-skill apa nih yang harus gue asah ke depannya. Dan juga nih kan, gue jujur baru tahu dari Bu Novelli kalau PM sama PMO itu dua role yang berbeda. Seperti yang tadi Ibu jelasin ya. Dan gue yakin juga mayoritas pendengar yang di rumah juga belum tahu nih yang beda PM sama PMO. Ya sama gue juga kayak baru tahu tuh kayak di selain PM tuh juga ada loh yang namanya PMO. Bener.
BTW nggak kerasa tadi yang tentang skill-skill itu pertanyaan terakhir. Oh, Eh, Mungkin langsung kita closing aja ya. Tapi sebelumnya, makasih ya Bu Noveli atas waktu dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan. terima kasih buat kesempatannya hari ini. Kasih sama-sama. Semoga Aduh, sukses dan sehat selalu ya buat teman-teman kalian. Amin. amin. Oke deh, bagi para pendengar yang di rumah nih, gue mau ingetin lagi bahwa selain Semikes kali ini, bakal ada 4 Semikes ke depannya. Dan yang gue yakinin nih, topiknya nggak kalah seru sama hari ini, dan yang kita undang, pembicaranya nggak main-main yang pastinya. Bener banget tuh Zo. Pasti kalian pada penasaran kan kayak, aduh semikes setelahnya topiknya bakal apa ya? Pembicaranya bakal siapa ya? Hmm, Makanya untuk itu kalian bisa stay tune di Spotify Confess. Kalian bisa follow aja ngetes by Confess. Atau hmm, mungkin kalian bisa subscribe aja langsung YouTube Confess ini. betul banget tuh, Yan. Nah, BTW tadi kan Ibu juga apa ngomongin tentang link ini ya. Mungkin kalian bisa kalau misalnya penasaran bisa search di LinkedIn Noveli Nur Safitri ya Bu ya. Iya, Nah, ya. ya, Noveli Nur Safitri BMP. MP, oke. oke. Nah, ya udah kalau gitu sampai ketemu di Semekes episode-episode selanjutnya. See you Dadah. guys. Bye. Hai, thank you.